Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi terkait pajak penghasilan pasal 25, 28, dan juga 29. Kami dari kelompok 8 sendiri memiliki 5 orang anggota. Yang pertama yaitu saya, Sirenus Alfredo Bangka. Yang kedua, Rati Suryaning Tias. Yang ketiga Jika Mutakin. Yang keempat, Aziza Oktarina. Dan yang kelima, Rizky Sarifadila. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terkait pengertian PPh pasal 25 atau PPh 25. Jadi, PPh pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak penghasilan yang dalam proses pembayarannya dilakukan secara angsuran. Dan tentunya pembayaran pajak PPh 25 ini dilakukan secara angsuran dengan tujuan untuk meringankan beban dari wajib pajak dalam membayar pajak. Pembayaran pajak oleh wajib pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan cara di antaranya yang pertama, wajib pajak membayar pajak sendiri pajaknya melalui angsuran tiap bulan atau PPh pasal 25. Kurang bayar ataupun adanya surat tagihan pajak. Yang kedua, wajib pajak membayar melalui pemotongan atau pemungutan baik oleh pihak ketiga maupun dibayar atau terutang di luar negeri. Sebagaimana yang terdapat dalam PPh pasal 21, 22, 23, dan juga 24. PPh pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pembayaran angsuran tiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak terutang. Angsuran PPh pasal 25 tersebut dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atau seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau SPT tahunan pajak. Nah, ketentuan PPh 25. Ketentuan PPh 25 yaitu terdiri dari 5 ketentuan. Yang pertama, wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha akan membayar angsuran pajak penghasilan atau PPh 25 setiap bulannya. Yang kedua, batas waktu pembayaran PPh pasal 25 adalah paling lambat 15 bulan berikutnya dari masa yang akan dibayarkan. Yang ketiga, apabila ada keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25, terdapat sanksi yang berlaku, yaitu dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Yang ketiga yaitu wajib pajak yang melakukan pembayaran PPh pasal 25 secara online dan SSP-nya telah mendapat validasi dengan NTPN, maka surat pemberitahuan masa PPh pasal 25 dianggap telah disampaikan ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP. Yang kelima, wajib pajak dengan jumlah angsuran PPh pasal 25 nihil atau angsuran PPh pasal 25 dalam bentuk satuan mata uang selain rupiah atau yang melakukan pembayaran tidak secara online dan tidak mendapatkan validasi dari NTPN tetap harus menyampaikan surat pemberitahuan masa PPh pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, berikutnya itu adalah subjek dan tarif pajak PPh 25. Yang pertama, subjek dan tarif pajak PPh 25 untuk wajib pajak orang pribadi. Di antaranya, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau BPOPPT adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha baik secara grosir ataupun eceran. Nah, penjualan barang ataupun jasa di satu atau lebih tempat usaha. Jadi, ini berlaku untuk orang pribadi yang melakukan usaha di bukan hanya satu tempat, bisa di berbagai cabang. Nah, dan untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha tertentu dikenakan tarif PPh pasal 25 yaitu 0,75% kali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha atau tiap cabang-cabang tempat usahanya.
Yang berikut yaitu wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WP, OP, SPT adalah wajib pajak berstatus pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. Nah, biasanya ketentuan untuk ketentuan PPh untuk wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu ini adalah dengan menghitung penghasilan kena pajak atau PKP kali tarif PPh 17 UU HPP bagi 12 bulan atau sama dengan total PPh 21 tahun sebelumnya bagi 12 yang diantaranya 12 didapatkan dari 1 tahun yaitu 12 bulan. Yang berikut adalah subjek dan tarif pajak PPh 25 bagi wajib pajak badan. Wajib pajak badan diantaranya yang pertama wajib pajak badan usaha adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha tetap dan memiliki kewajiban untuk membayar atau pembayar, pemotong ataupun pemungut pajak. Nah, ketentuan tarif PPh pasal 25 bagi wajib pajak badan ini adalah PKP atau penghasilan kena pajak kali 22% tarif PPh badan bagi 12 atau sama dengan total PPh 21 terutang tahun sebelumnya dibagi 12 bulan. Baik, saya Azab Tarina akan melanjutkan materi yang akan saya sampaikan, yaitu materi tentang perhitungan angsuran bulanan BPH pasal 25. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terhutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan yang pertama ada pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Nah, kemudian itu dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak. Nah, seperti ini bentuk contoh perhitungannya. Untuk WPOP seperti ini, kemudian dasar perhitungan angsurannya itu dibagi menjadi 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak tahun lalu. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi ini, SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2016 paling lambat dilaporkan 31 Maret 2015. Sehingga angsuran PPh 21 tahun 2019 ini mulai bulan April 2019 sampai bulan Maret 2020 sama dengan kredit PPh tahun 2018 bagi 12. Untuk wajib pajak badan seperti yang tertera di layar, dengan perhitungannya dasar perhitungan angsuran dibagi 12 atau dibagi banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tahun lalu. Nah, untuk wajib pajak badan ini, SPT tahunan PPh wajib pajak badan tahun pajak 2016 paling lambat dilaporkan 30 April 2019. Sehingga angsuran PPh 21 tahun 2019 mulai bulan Mei 2019 sampai April 2020 sama dengan kredit PPh tahun 2018 dibagi 12. Selanjutnya ada perhitungan angsuran PPh untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Nah, mengingat batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya, dan bagi wajib pajak badan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan belum dapat dihitung sesuai dengan ketentuan tersebut. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian
surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Nah, untuk perhitungan angsuran PPh pasal 25, jika dalam tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu. Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut. Perubahan besarnya angsuran pajak tersebut berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan diterbitkannya surat ketetapan pajak. Nah, untuk PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru. Wajib pajak baru ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang baru terdaftar pada suatu tahun pajak, termasuk wajib pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pengambil alihan usaha, dan atau perubahan bentuk badan usaha. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 PMK 03 Tahun 2018 memberikan kelonggaran angsuran bagi wajib pajak baru terdaftar. Kelonggaran yang dimaksud ini adalah dibebaskan dari pembayaran PPh pasal 25. Hal ini diatur di pasal 10. Nah, misalnya ini PTC terdaftar di tahun 2019. Maka selama tahun 2019 ini angsuran PPh pasal 25 ditetapkan nihil. Angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak baru dalam rangka penggabungan, peleburan, dan atau mengambil alihan usaha pada sisa tahun pajak berjalan sebesar penjumlahan angsuran PPh 25 dari seluruh wajib pajak yang terkait sebelum penggabungan, peleburan, dan atau pengambil alihan usaha. Nah, untuk angsuran PPh 25 untuk wajib pajak dalam rangka pemekaran usaha, jumlah angsuran PPh 25 untuk seluruh wajib pajak hasil pemekaran usaha sebesar angsuran PPh 25 sebelum pemekaran usaha. Angsuran PPh 25 untuk wajib pajak baru yang merupakan hasil perubahan bentuk badan usaha, maka besaran angsuran PPh 25 sama dengan angsuran PPh 25 bulan terakhir sebelum terjadinya perubahan bentuk badan usaha. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Jiha Mutakin dengan NIM 7211421118 akan menjelaskan mengenai PPh pasal 25 dalam hal tertentu. Nah, dalam hal tertentu itu, DJP atau Direktorat Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk menyesuaikan perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam waktu berjalan. Dalam hal tertentu ini, yang dimaksud adalah yang pertama ada wajib pajak berhak atas kompensasi, yakni besarnya pajak itu dihitung atas dasar perhitungan PPh yang kemudian dikurangi dengan PPh yang dipotong atau dipungut atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai dengan ketentuan pasal 21, 22, 23, dan 24 UU PPh yang dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Nah, yang kedua ada wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Besarnya angsuran ini dihitung sama dengan PPh yang dihitung dengan dasar perhitungan PPh dikurangi PPh yang dipotong atau dipungut atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai dengan pasal 21, 22, 23, dan 24 Undang-Undang PPh yang kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Yang ketiga, ada SPT tahunan PPh tahun yang lalu yang disampaikan setelah lewat batas waktu yang telah ditentukan. Nah, apabila SPT tahunan PPh tahun lalu itu disampaikan setelah lewat batas waktu, yakni selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak bagi orang pribadi dan 4 bulan untuk wajib pajak badan yang PPh pasal 25-nya dihitung dengan yang pertama yaitu untuk bulan mulai batas waktu penyampaian SPT sampai dengan bulan sebelum disampaikan SPT tersebut. Nah, besarnya angsuran PPh pasal 25 ini sama dengan besarnya angsuran PPh pasal 25 bulan terakhir tahun pajak yang lalu dan bersifat sementara. Nah, yang kemudian untuk bulan-bulan setelah wajib pajak menyampaikan SPT tahunan PPh, besarnya angsuran PPh pasal 25 ini dihitung kembali berdasarkan ketentuan yang telah dibahas sebelumnya dan berlaku surut. Yang keempat, ada wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan.
Besarnya PPh pasal 25 ini dihitung dengan untuk bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian SPT tahunan sampai dengan bulan sebelum disampaikannya SPT tahunan tersebut. Besarnya angsuran PPh pasal 25 ini sama dengan besarnya PPh pasal 25 yang dihitung berdasarkan SPT tahunan sementara yang disampaikan wajib pajak pada saat mengajukan permohonan izin perpanjangan. Yang kedua ada dengan untuk bulan-bulan setelah wajib pajak menyampaikan SPT tahunan PPh, besarnya angsuran PPh pasal 25 itu dihitung kembali berdasarkan SPT tahunan tersebut dan berlaku surut mulai batas waktu penyampaian SPT tahunan. Yang kelima ada wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar daripada angsuran bulanan sebelum pembetulan. Nah, besarnya PPh pasal 25 ini dihitung kembali berdasarkan SPT tahunan PPh pembetulan tersebut dan berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian SPT tersebut. Nah, yang keenam adalah terjadi perubahan usaha atau kegiatan wajib pajak. Di sini perubahan usaha atau kegiatan wajib pajak dapat terjadi karena peran usaha maupun peningkatan usaha. Nah, penurunan atau peningkatan usaha tersebut berpengaruh pada besarnya penghasilan dan selanjutnya mempengaruhi PPh. Kemudian yang selanjutnya ada PPh pasal 25 bagi wajib pajak BUMN dan BUMD. Nah, besarnya angsuran dari PPh pasal 25 untuk wajib pajak BUMN dan BUMD ini adalah pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan atau RKAP. Nah, jika RKAP ini belum disahkan, itu besarnya pajak sama dengan angsuran PPh pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya. Nah, jika PPh 25 ini wajib pajak BUMN atau BUMD yang wajib pajaknya bank atau wajib pajak sewa guna usaha dengan hak opsi, besarnya angsuran ini dihitung berdasarkan laporan triwulan yang berlaku wajib pajak bank dan wajib pajak sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang selanjutnya ada PPh pasal 25 untuk bank. Dasar perhitungannya itu sesuai dengan laporan keuangan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laba rugi, mulai sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak yang dilaporkan. Nah, angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak bank ini dihitung berdasarkan penerapan tarif dari pasal 17 Undang-Undang PPh atas penghasilan neto berdasarkan laporan keuangan bulanan yang disampaikan ke OJK. Kemudian dikurangi dengan PPh 22 yang dipotong dan atau dipungut sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak yang dilaporkan dan dikurangi juga dengan PPh 25 yang seharusnya dibayar sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak sebelum masa pajak yang dilaporkan. Untuk menghitung hasil neto dalam rangka penghitungan PPh pasal 25, bank memperhitungkan kompetensi kerugian tetapi tidak menghitung penghasilan dari luar negeri, penghasilan dan biaya sebagai pengurang penghasilan neto yang dikenai PPh final atau bukan objek pajak. Saya, Rati Suryaningtyas dengan NIM 107 akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Angsuran PPh pasal 25 Lembaga Keuangan non-bank dan perusahaan masuk bursa. Lembaga keuangan non-bank diharuskan membuat laporan keuangan berkala dan selanjutnya disebut wajib pajak lainnya adalah wajib pajak yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dasar perhitungan dari PPh pasal 25 untuk wajib pajak lembaga keuangan non-bank dan wajib pajak masuk bursa, non-bank diharuskan membuat laporan keuangan yang disampaikan setiap 3 bulan kepada bursa dan atau otoritas jasa keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sejak awal tahun pajak sampai dengan periode yang dilaporkan. Misal, masa pajak bulan Juli. Untuk perusahaan masuk bursa ada 2 laporan keuangan, yaitu bulan Maret dan Juni. PPh pasal 25 bulan Juni berdasarkan laporan keuangan bulan Maret dan Juni atau kumulatif di income statement. Dan PPh pasal 25 bulan Juli sejumlah PPh pasal 25 bulan Juni.
Cara menghitungnya sama seperti wajib pajak bank, yaitu PPh badan terutang berdasarkan laporan keuangan kumulatif dikurangi dengan PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 dari tahun awal pajak hingga masa pajak yang dilaporkan. Kemudian dikurangi juga dengan PPh pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak sebelum masa pajak yang dilaporkan. Wajib pajak PPh pasal 25 bagi BOP pengusaha tertentu. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu atau tempat usaha yang berbeda alamat dengan domisili. Besarnya pajak yang ditetapkan yaitu 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha tersebut. Menurut PP nomor 23 tahun 2018 bahwa wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4.800.000.000 dikenai PPh final sebesar 0,5%, kecuali PPOP memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif pasal 12 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam ketentuan tersebut yang disebut pekerjaan bebas adalah profesi. Penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25. Yang pertama, PPh pasal 25 harus dibayar atau disertakan selamat-lambatnya pada tanggal 15 bulan tahun berikutnya setelah masa pajak berakhir. Wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa berakhir. Yang ketiga, wajib pajak pengusaha tertentu berlaku juga untuk ketentuan sebagai berikut. Jika wajib pajak memiliki beberapa tempat usaha dalam satu wilayah kerja kantor pelayanan pajak, harus mendaftarkan masing-masing tempat usahanya di kantor pelayanan pajak yang bersangkutan. Wajib pajak yang memiliki beberapa tempat usaha lebih dari satu wilayah kerja kantor pelayanan pajak harus mendaftarkan diri setiap tempat usahanya di kantor pelayanan pajak masing-masing dari tempat usaha wajib pajak kependudukan. SPT tahunan PPh harus disampaikan di kantor pelayanan pajak tempat domisili wajib pajak terdaftar dengan batas waktu ketentuan 2 butir. Mekanisme perhitungan PPh pasal 25 tahun 2020. Ada perbedaan perhitungan PPh pasal 25 tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, pemerintah menerbitkan peraturan baru dengan menurunkan tarif pajak dari 25% menjadi 22%. Oleh karena itu, untuk pajak 2020, wajib pajak menghitung kembali proyeksi PPh 25 dengan menggunakan tarif PPh badan 22%. Dengan kata lain, di tahun 2020, hal yang harus dilakukan oleh wajib pajak adalah yang pertama, nilai PPh pasal 25 masa Januari sampai Maret 2020 sama dengan PPh 25 masa Desember 2019. Yang kedua, nilai PPh pasal 25 masa April sampai Desember 2020 disesuaikan dengan pertimbangan SPT tahunan 2020. Tarif pajak badan berdasarkan Undang-Undang HPP perpajakan kebijakan ketentuan penurunan tarif PPh badan yang ditetapkan pada tarif 22% untuk tahun 2020 dan seterusnya. Sekian materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Rizky Sarifadila dengan NIM 72114212555 akan melanjutkan presentasi. PPh pasal 28. Pengertian PPh pasal 28.
PPh pasal 28 adalah PPh lebih bayar atau LB yang tercantum dalam SPT tahunan PPh, yaitu kelebihan dari PPh yang terutang dalam tahunan pajak yang bersangkutan dibandingkan dengan kredit PPh. PPh pasal 21, 22, 23, dan 24, dan PPh pasal 25. PPh pasal 28 adalah kelebihan pembayaran pajak pada akhir tahun. Apabila pajak yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan itu lebih bayar, maka setelah dilakukan pemeriksaan dapat dikembalikan dengan memperhitungkan utang pajak dan sanksi-sanksinya. Atau bisa dikatakan PPh pasal 28 itu PPh terutang kurang dari kredit pajak. Jenis PPh yang dapat dikreditkan yaitu pemotong pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang PPh. 2. Pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang PPh. Ketiga, pemotong pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Undang-Undang PPh. Keempat, pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang PPh. Yang kelima, pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang PPh. Ketentuan pengembalian pajak. Sesuai dengan ketentuan pasal 17B ayat 1 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk mengadakan pemeriksaan sebelum dilakukan pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak. Hal-hal yang harus menjadi pertimbangan sebelum dilakukan pembelian atau perhitungan kelebihan pajak adalah kebenaran material tentang besarnya pajak penghasilan yang terutang, keabsahan bukti-bukti pungutan dan bukti-bukti potongan pajak, serta bukti pembayaran oleh wajib pajak sendiri selama dan untuk tahun pajak yang bersangkutan. Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran diperhitungkan lebih dahulu untuk melunasi pajak terutang. Di samping itu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan agar kelebihan membayar pajak tersebut diperhitungkan dengan utang pajak yang akan datang. Dokumen yang perlu dipersiapkan dalam pengajuan lebih bayar. Untuk melengkapi persyaratan pengajuan lebih bayar, perlu dipersiapkan dokumen pendukung, di antaranya bukti pajak, daftar penghasilan, daftar harta dan utang, daftar tanggungan keluarga, bukti pembayaran sumbangan, dan dokumen terkait lainnya. Rumus perhitungan PPh pasal 28. PPh pasal 28 sama dengan PPh terutang dikurangi kredit pajak. Dalam PPh pasal 28 ini tidak ada perubahan yang berlaku sehingga ketentuan-ketentuan yang berlaku saat ini dalam Undang-Undang HPP itu sama dengan ketentuan dalam Undang-Undang KUP. Selanjutnya PPh pasal 29. Pengertian PPh pasal 29. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan Pasal 29 PPh 29 adalah PPh kurang bayar yang tercantum dalam SPT tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh. PPh pasal 21, 22, 23, dan 24, dan PPh pasal 25. Subjek pajak PPh pasal 29. Karena pelaporan SPT tahunan PPh itu biasa dibilang akan dilakukan oleh setiap wajib pajak, maka pelaporan SPT pajak penghasilan yang menimbulkan kurang bayar sesuai ketentuan PPh pasal 29, maka subjek PPh pasal 29 ini bisa terjadi pada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Tarif pajak PPh pasal 29. Yang pertama itu untuk wajib pajak orang pribadi. PPh 25 yang sudah dilunasi sama dengan
0,75% dikali jumlah penghasilan atau omset per bulan. Dan sedangkan untuk PPh 29 yang harus dilunasi sama dengan PPh yang masih terutang dikurangi PPh 25 yang sudah dilunasi. Untuk yang kedua itu wajib pajak badan. Untuk wajib pajak badan dikenakan tarif pajak yang berbeda-beda sesuai dengan besaran pendapatan dalam masa 1 tahun pajak. Itu yang pertama, bruto mencapai 4,8 miliar, dikenakan tarif 0,5% dari seluruh pendapatan. Yang kedua, bruto mencapai lebih dari 50 miliar, dikenakan tarif tunggal sebesar 22% dari laba bersih sebelum pajak. Yang ketiga, bruto lebih dari 4,8 miliar dan kurang dari 50 miliar. Tarif yang pertama sebesar 11% untuk pendapatan bruto hingga 4,8 miliar. Tarif yang kedua sebesar 22% untuk pendapatan bruto yang tidak mencapai 4,8 miliar sampai 50 miliar. Sedangkan untuk PPh 29 yang harus dilunasi sama dengan PPh terutang kurangi PPh 25. Untuk angsuran PPh 25 yaitu PPh terutang tahun lalu dikali 12. Ketentuan pembayaran pajak kurang bayar. Ketentuan pembayaran wajib pajak pribadi. Kekurangan pajak PPh 29 yang harus dilunasi paling lama 31 Maret jika tahun buku sama dengan tahun kalender. Jika tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai dari 1 Agustus hingga 31 Juli tahun depan, maka kekurangan pajak harus dilunasi paling lambat 31 Oktober. Yang kedua itu ketentuan pembayaran wajib pajak badan. PPh pasal 29 kurang bayar harus dibayarkan setelah tahun pajak berakhir atau 30 April, dan jika tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai dari 1 Agustus hingga 31 Juli tahun depan, maka kekurangan pajak harus dilunasi paling lambat 31 November. Persamaan dan perbedaan PPh pasal 28 dan PPh pasal 29. Persamaan antara PPh pasal 28 dan PPh pasal 29 yaitu sama-sama digunakan untuk perhitungan akhir tahun. Sedangkan perbedaan antara PPh pasal 28 dan PPh pasal 29 yaitu jika PPh pasal 28 adalah kelebihan bayar, sedangkan PPh pasal 29 adalah kekurangan bayar. Dalam PPh pasal 29 ini tidak ada perubahan sehingga ketentuan-ketentuan yang berlaku saat ini dalam Undang-Undang HPP itu sama dengan ketentuan dalam Undang-Undang KUP.